Untuk masalah di Desa Kapancar sendiri yaitu adalah masalah stunting ya, yang paling. Tapi ya sedih sih, kenapa bisa stunting kayak gitu. Untuk secara geografis, Desa Kapancar berada di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kerteh. Terletak di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dan terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sontonayan dan Kapencar. Untuk jumlah kakaknya sendiri ada 1.553, dan pasangan usia subur ada 1.056, dan untuk kesetaraan KB aktif ada 83%. Untuk jumlah balita di Desa Kapencar ada 440 balita, dan untuk posyandu Desa Kapencar ada 6 pos, yaitu posyandu balita Permata, pos Intan, pos Silver, dan pos Golden. Untuk masalah di Desa Kapancar sendiri yaitu adalah masalah stunting ya, yang paling terbesar itu karena Desa Kapancar sendiri menurut dari data, Desa Kapancar menempati peringkat keempat stunting terbanyak sewilayah Puskesmas Kerteh 2 dengan jumlah balita stunting sekitar 72 balita dari total 440 balita. Ya, stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis akibat kekurangan asupan dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan anak gagal tumbuh. Ciri-ciri anak stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya, tapi kerdil atau pendek. Kalau di Desa Kapencar sendiri itu kan stunting penyebabnya kan karena asupan yang kurang. Itu kalau menurut pengamatan saya selama beberapa tahun di sini itu karena pola asuh dari orang tua yang kurang ini. Jadi misalkan waktunya jam makan anak tidak tepat waktu seperti itu. Kemudian karena faktor mungkin pekerjaan ya, di sini kan banyak wanita yang bekerja juga di pertanian, jadi anak-anaknya mungkin dititipkan ke orang lain atau orang tuanya, jadi berpengaruh juga terhadap pengasuhan bayi. Perasaannya sedih sih, soalnya kan saya sebagai ibu udah berusaha semaksimal mungkin, tapi emang perkembangan anaknya yang lambat itu. Alhamdulillahnya anaknya sehat, secara fisik alhamdulillah sehat, daya tahan tubuhnya juga kuat. Tapi ya sedih sih, kenapa bisa stunting kayak gitu. Ya kalau pola makan sama jadwal makan aku sebenarnya tuh sering bikin, paling tidak pagi, siang, sama sore atau malam ya. Tapi anaknya cuma bisa makan nasi itu kalau pagi sama sore, sedangkan siang biasanya cuma ngemil sama kebanyakannya minum susunya. Untuk sayur emang susah banget sayur, dia itu milih paling mau cuman brokoli, wortel, sama apa ya paling sering brokoli sama wortel. Untuk makanan kesukaannya biasanya telur mata sapi ya. Upaya penanganan stunting itu sendiri kami bagi dalam 3 program, yaitu ada 1 kelas ibu hamil, 2 ada posyandu balita, dan 3 ada PPG. PPG itu adalah pos pemulihan gizi. Untuk kelas ibu hamil itu sendiri kegiatannya yang dilaksanakan adalah kita selalu memberikan materi dari bidan desa ataupun dari puskesmas, dan ada senam ibu hamil, dan juga ada pemberian PMT, dan yang terakhir pemberian susu untuk bumil. Harapannya supaya itu yang pada waktu hamil kita menginginkan dalam kandungan si ibu supaya janin yang ada di dalam kandungan ibu itu
terhindar dari stunting dan bisa lahir dengan sehat, cerdas, dan berkualitas. Untuk posyandu balita, kegiatan yang kita laksanakan di antara lain adalah yang pertama, pembuatan PMT. Kami mulai membuatnya dari pukul 5 pagi. Untuk menunya sendiri setiap bulan kita selalu bervariasi supaya si balita tersebut tidak bosan. Dan selanjutnya kami juga usahakan membantu kebutuhan gizi balita. Biasanya ada bubur ayam, ada bubur bakso, ada bubur telur. Dan kita selalu kombinasikan dengan sayuran dan didampingi dengan buah-buahan seperti pisang, jeruk, dan pepaya. Dan untuk yang kedua adalah kegiatan BKB yang terdiri dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, tingkat kepala, tes kadar yodium garam, dan yang terakhir adalah pemberian PMT yang telah kita buat. Dari program posyandu inilah kita dapatkan data mengenai balita yang stunting berdasarkan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang dibandingkan dengan usia balita. Biasanya dari kader PKK ataupun dari bidan desa kita selalu memberikan penyuluhan ataupun motivasi kepada ibu yang punya balita supaya bisa memberikan menu yang sesuai dengan berat badan dan sesuai dengan umur balita tersebut. Berarti kemarin kan 16,2, sekarang 16, berarti harus sakit enggak? Nambah nggih, mun tambahin 100. Oh, Bikin tempon 3 dinten saiki nggih. oh iya. Untuk program yang ketiga adalah PPG. PPG yaitu Pos Pemulihan Gizi. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi dan edukasi penanganan stunting dengan narasumber dari bidan desa dan ahli gizi dari puskesmas. Jadi kami mengumpulkan ibu balita, terutama ibu dengan balita stunting, untuk mendapatkan pengetahuan mengenai cara pembuatan makanan yang sehat dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi si balita. Alhamdulillah, dengan dilaksanakan ketiga program tersebut secara intensif dapat menurunkan angka stunting di Desa Kapencar. Meskipun belum dapat mengatasi secara tuntas, tapi akan selalu kami mengupayakan yang terbaik untuk balita Desa Kapencar. Harapan sih sebenarnya pengennya yang sehat, tumbuh kembangnya yang sesuai sama teman-temannya. Misalnya temennya 15 kilo, ya aku maunya anaknya juga 15 kilo. Cuman karena emang dianya susah makan, sehari-harinya paling makan 2 kali. Harapan saya ke depannya generasi penerus kita akan terhindar dari stunting dan tidak ada lagi balita-balita yang tadinya tidak stunting terus kemudian malah menjadi stunting. Semoga para ibu balita semakin peduli dalam mengasuh anak, terutama dalam menerapkan pola gizi seimbang, sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas.